Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ageng Arya Krisna Dwi Pangga dengan NIM S1S12056. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Riemann sums, di mana Riemann sums itu adalah sebuah rumus matematika yang digunakan untuk mencari daerah yang tidak beraturan dengan metode pendekatan. Oke. Nah, dapat dilihat pada gambar ini, dia adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman yang menemukan Riemann sums yang bernama Bernhard Riemann yang berkelahiran pada tahun 1826 sampai 1866. Oke, baik. Yang pertama adalah metode Riemann sums, di mana yang ini adalah kurva Y sama dengan fx yang diapit oleh A dan B, yang dimana mencari area A yang berada di antara kurva Y sama dengan fx dan A dan B. Oke. Untuk step pertamanya kita akan membuat partisi yang berada di antara A dan B, yaitu partisi T1, T2, T3 sampai Tn kurang 1. Nah, yang dimana partisi ini nilainya lebih kecil. Jadi contoh T0 lebih kecil daripada T1, T1 lebih kecil daripada T2, dan T2 lebih kecil sampai seterusnya, sehingga T sampai Tn kurang 1. Oke, baik, selanjutnya kita akan membuat persegi panjang pada partisi-partisi ini, dapat dilihat pada gambar. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan menghitung tinggi persegi panjang tadi menggunakan xi untuk mencari f sama fxi. Oke, lanjut. Oke, pada step 2 ini kita akan mencari alas, di mana kita akan menggunakan rumus delta xi sama dengan ti kurang 1, dan kita akan menggunakan rumus panjang kali lebar, di mana fxi kali delta xi. Oke, kita lanjut. Jadi pada step 3 ini kita akan menambahkan semua persegi panjang menggunakan rumus A sama dengan fxi dikali delta xi ditambah fx2 dikali delta x2 ditambah sampai seterusnya, sehingga sampai fxn dikali delta xn. Oke, saya menggunakan cara yang ini. Kita juga akan menggunakan cara lain, yaitu cara sigma, di mana A sama dengan sigma I sama dengan I sampai N fxi dikali delta xi, yang dimana biasa disebut Riemann sums. Oke, kita lanjut. Jadi untuk step 4-nya itu kita mencoba menggunakan limit n menuju tak terhingga. Jadi A sama dengan limit n menuju tak terhingga dengan sigma I sama dengan 1 sampai n fxi dikali delta xi. Nah, dapat juga ditulis dengan A sama dengan integral AB fx dx. Oke. Nah, di sini dapat dilihat fx ini dapat ditulis seperti ini dan dipanggil definite integral. Nah, sigmanya juga dapat diganti dengan simbol integral. Oke, baik. Jadi untuk mencari garis X ini kita bisa menggunakan rumus integral, yaitu A sama dengan integral AB fx dx. Oke, lanjut. Jadi dapat dilihat di sini untuk rumus yang ini adalah pendekatan di mana area di bawah kurva tadi, dan untuk yang integralnya itu memberikan area yang sebenarnya di bawah kurva. Oke, lanjut. Jadi untuk teorema, jika Y sama dengan fx berkelanjutan untuk A lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan B, maka integral AB fx dx sama dengan limit n mendekati tak terhingga sigma I sama dengan sigma I sama dengan 1 mendekati n fx I
dikali delta XI. Maka delta XI sama dengan 0. Oke. Jadi untuk yang ini disebut dengan terminal, fx disebut dengan integran, dan dx disebut dengan diferensial. Oke, kita lanjut. Nah, contoh selanjutnya itu adalah lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, di mana y di sini, x di sini, dan rumusnya y sama dengan akar 1 kurang x kuadrat. Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk mencari area ini sama dengan integral, kita menggunakan rumus integral 0i akar integral 01 akar 1 kurang x kuadrat dx sama dengan pi 1 pangkat 2 per 4. Kenapa menggunakan pi? Karena ini adalah setengah lingkaran dan rumus lingkaran itu pi r kuadrat, dan 4-nya itu karena setengah lingkaran. Oke, kita lanjut. Nah, jadi hasilnya pi per 4 adalah 0,785.398. Oke, kita lanjut. Nah, mari kita coba lakukan ini pi per 4 menggunakan Riemann sums. Oke, kita lanjut. Jadi kita membuat tadi partisinya yaitu 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita membuat lagi tadi persegi panjang. Oke, setelah membuat persegi panjang, kita masukkan tadi semua persegi panjang ini kita tambahkan. Jadi L sama dengan 0,1 dalam kurung akar 1 kurang 0,1 kuadrat tambah akar 1 kurang 0,2 kuadrat ditambah 1 kurang 0,3 kuadrat sampai seterusnya, tambah akar 1 kurang 0,4 kuadrat ditambah akar 1 kurang 0,5 kuadrat ditambah akar 1 0,6 kuadrat ditambah akar 1 kurang 0,7 kuadrat tambah akar 1 kurang 0,8 kuadrat tambah akar 1 kurang 0,9 kuadrat tambah 1 kurang 1 kuadrat, yang dimana hasilnya 0,772.613. Oke, kita lanjut. Baik, untuk selanjutnya kita akan menggunakan upper sum di mana U sama dengan 0,1. Oke, baik. Mohon maaf jika penjelasan sebelumnya kurang jelas. Oke, jadi untuk penjelasan yang lebih singkatnya itu seperti ini. Jadi partisi-partisi ini kita tulis dalam sini. Dari ini persegi panjang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Oke, sehingga jika dikalkulasikan menghasilkan 0,82613. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita U sama dengan 0,1 akar dikali akar 1,0,0 pangkat 2 ditambah L, dimana tadi luar sumnya sama dengan 0,1 tambah L, sehingga menghasilkan 0,1 ditambah 0,72613, jadi hasilnya 0,82613. Oke, kita lanjut. Baik, di sini kita sudah dapat hasil untuk lower sumnya itu 0,72613 dan untuk upper sumnya sama dengan 0,82163. Baik, di sini lower sumnya akan ditambah upper sum kemudian dibagi 2, jadi sama dengan 0,72613 untuk lower sum dan ditambah 0,82613 untuk upper sum kemudian dibagi 2 sehingga menghasilkan 0,776. Oke, kita lanjut. Oke, dapat dilihat. Nah, jadi dapat dilihat di sini jika kita menggunakan rumus seperempat lingkaran tadi, hasilnya itu 0,785. Dan jika kita menggunakan rumus Riemann sums, hasilnya 0,776. Jadi hasilnya tidak jauh berbeda.
Nah, di sini dapat terbukti rumus Riemann sum ini sangat efektif atau sangat berguna jika ingin mencari nilai yang mendekati. Karena rumus Riemann sum itu adalah rumus matematika yang mencari daerah yang tidak beraturan dengan cara mendekati. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.